Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Para pemirsa yang Allah muliakan, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara lihat pemandangan sekitar ini, ada kebun melon. Ya, alhamdulillah punyanya Pak Afandi, usahanya Pak Afandi. Ya, memang beliau ahli dalam menanam hidroponik seperti ini. Jadi kalau jamaah ada ingin bekerja sama atau pengen seperti ini juga menanam tanaman hidroponik, bisa sampaikan ke saya, nanti saya sampaikan ke Pak Afandi insya Allah. Mudah-mudahan berkah, karena nanam itu kan juga bagus ya buat kesehatan, ya buat manfaat lah untuk kita semua. Baik jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi kalau tadi saya sudah sampaikan bahwa kita berada di kebun melon yang sangat indah ini, jadi ingat di kampung ya, dulu banyak ya tumbuh-tumbuhan, pohon duren, pohon rambutan di kampung. Tapi sekarang sudah habis kebunnya, sudah jadiin bangunan semua. Nah, kalau kita ingat pemandangan ini, jadi ingat kampung. Dan kalau kita ingat kampung, di zaman modern ini sangat sedih. Kenapa sedihnya jamaah? Mohon maaf lahir batin saya sampaikan sebelum pandemik ya. Mungkin pandemik juga masih ada, wallahu alam shawab ya. Sebelum pandemik ini itu free sex, kebebasan seks itu sudah bukan di kota-kota lagi, tapi sudah masuk ke kampung. Sudah bukan masuk ke universitas lagi, tapi sudah masuk ke sekolah-sekolah kampung. Jadi yang tadinya free sex itu, kebebasan seks atau seks bebas itu ada di wilayah perkotaan, di zaman sekarang ini sudah masuk ke perkampungan. Ini yang kita sedih. Dan itu pelakunya yang kita juga bikin miris dan sedih, anak-anak jemaah. Anak-anak yang masih SMP, SD bahkan, wal iyadu billahi min dzalik. SMA mah apalagi. Ya, ini sedih kita. Sebenarnya jemaah yang dirahmati Allah, free sex ini, kebebasan seks atau seks bebas, itu sudah diwanti-wanti, jangan sampai terjadi. Allah sudah memberikan preventif, Allah sudah memberikan pencegahannya di dalam firman-Nya Al-Quran Al-Karim, di dalam surah An-Nur, surah ke-24 ayat 58. Tolong simak baik-baik, yang megang Al-Quran bisa disimak. Surat An-Nur, surat ke-24 ayat 58. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak hamba saya, mohon maaf, pembantu-pembantu di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, dan orang-orang yang belum akil balik, ya, orang-orang yang belum dewasa, belum balik, hendaklah mereka ini minta izin kepada kalian di 3 kesempatan dalam satu hari. Jadi ada waktu-waktu pembantu-pembantu, baik laki-laki maupun perempuan, dan anak-anak yang belum akil balik, baik laki-laki maupun perempuan, itu harus minta izin di 3 kesempatan dalam satu waktu. Kapan saja kesempatan itu? Yang pertama Allah jelaskan, yaitu min qabli sholatil fajri. Yang pertama sebelum sholat subuh atau di akhir malam. Jadi sebelum sholat subuh atau di akhir malam. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wahina tad'una thiyabakum minadh-dhahirah, yaitu di setelah sholat zuhur atau tengah hari. Itu yang kedua, waktu yang budak-budak, pembantu-pembantu atau anak-anak yang belum akil balik, orang-orang yang belum akil balik, itu minta izin. Kemudian waktu yang ketiga, katanya Allah Subhanahu wa taala, wa mim ba'di sholatil isya, setelah sholat isya atau awal malam.
Itulah waktu-waktu yang pertama katanya Allah Subhanahu wa taala adalah sebelum sholat subuh, akhir malam. Kemudian yang kedua setelah sholat zuhur, tengah hari. Yang ketiga setelah sholat isya, awal malam. Kata Allah waktu-waktu itu adalah salasu auratil lakum. Itu adalah aurat bagi kalian. Bagaimana maksudnya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala? Ini pendidikan buat anak-anak tentang free sex ini, tentang kebebasan seks atau bebas seks ini. Nauzubillah min dzalik. Semoga anak-anak kita dilindungi dari free sex. Semoga anak-anak kita dilindungi dari kebebasan seks ini. Wal iyadzubillah. Hati-hati jamaah. Ini Allah udah mengajarkan. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya anak kecil di rumah, punya anak yang belum akil balik atau punya pembantu, maka kalau mau masuk rumah pribadi, kamar pribadi maksudnya, mau masuk ke kamar pribadi harus izin dulu, ketok-ketok pintu, jangan langsung masuk, nggak boleh. Walaupun itu anak sendiri, harus izin dulu, tok 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 tok. Bolehkah saya izin? Jangan dibiarin aja anak masuk, harus diajarkan ini pendidikan. Kenapa sebelum sholat subuh itu dilarang anak-anak masuk kecuali atas izin dari orang tuanya, ya, masuk ke kamar pribadi orang tuanya. Kenapa? Karena mungkin boleh jadi bapak-bapak, ibu-ibu sebelum sholat subuh masih atau terlepas pakaiannya atau kelihatan auratnya, dan itu dilihat anak, nggak bagus. Walaupun itu aurat orang tua sendiri, nanti bisa terpendam dalam alam bawah sadarnya, dan kalau sudah dewasa, boom, itu sangat bahaya sekali. Sepele memang, tapi ini aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa anak atau pembantu kalau masuk ke kamar pribadi kita, orang tua, itu wajib izin. Sebelum masuk ketok-ketok dulu, izin dulu, boleh nggak masuk gitu. Kalau boleh silakan masuk gitu. Karena habis sholat mohon maaf, tengah hari atau setelah sholat zuhur itu orang tua lagi istirahat siang, tidur siang. Kan kalau tidur siang, istirahat siang juga auratnya bisa jadi kelihatan. Mungkin tersingkap, mungkin lagi pakai baju tidur, kemudian melorot dan lain sebagainya. Kemudian dilihat auratnya oleh anak-anak. Nah, ini nggak bagus. Terakhir waktunya kapan? Kenapa? Setelah sholat isya awal malam. Karena kan kalau awal malam orang-orang juga baru mau mulai tidur, ya, melepaskan pakaian, ya, tidak berpakaian. Itu juga sama. Nanti auratnya terlihat kalau dia tidak izin dulu. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah, waktu-waktu ini yang dilarang. Tapi selain waktu ini boleh kata Allah, bebas. Selain di 3 waktu ini bebas, silakan. Mau masuk tanpa izin juga silakan, bebas. Tapi kalau di 3 waktu ini, yaitu setelah zuhur, ya, kemudian setelah sholat isya, lalu sebelum sholat subuh. Nah, setelah zuhur, kemudian setelah sholat isya, sebelum subuh, itu waktu-waktu yang orang-orang dilarang masuk, termasuk anak kita yang belum akil balik. Tujuannya apa jamaah yang dirahmati Allah? Sekali lagi, supaya anak kita tidak melihat aurat kita sebagai orang tua, gitu. Kalau terlihat ini sangat bahaya. Ini preventif, pencegahan yang sangat bagus. Boleh jadi, mohon maaf, free sex atau bebasnya seks ini, kebebasan seks atau seks bebas itu terjadi karena pendidikan di dalam rumah tidak bagus. Ada aturan Allah yang dilanggar. Orang tua cuek aja, auratnya kelihatan, nggak apa-apa sama anak sendiri. Hati-hati jamaah, ini aturan Allah. Nggak boleh terlihat aurat orang tua, walaupun itu anak sendiri yang belum balik, apalagi yang sudah akil balik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.